Rogernya di brand. Ada Hayabusa. Hayabusa open. Dan lihat dari mid lane yang udah tutup juga. Mungkin kalau memang mau prioritas berarti ke Valen. Yep. Tapi semahal itu kah? Untuk first pick? Semahal itu. Valentina. Oke. Karena yang tadi balik lagi udah habis ya. Defendernya ditutup dua-duanya yang lagi meta banget sekarang. Dan untuk dua pick langsung nih, Edit Ruby kah? Tapi kalau untuk mid laner yang dimiliki oleh Rebellion ya gue nggak takut lah dia untuk kehabisan dari hero ya. Kita tahu lah Suelo memiliki hero yang banyak banget. Betul. Kalau emang kehabisan dari mid dia bisa bermain fighter. Dari Islam ya. Iya. Dia cari magical di tempat lain ya. Betul gitu loh. Jadi masih banyak hal, cuman yang hilang dari mereka sekarang adalah satu tujuan untuk bisa memenangkan pertempuran gitu loh. Banyak banget yang miss dari tiap apapun yang akan mereka lakukan. Tapi Hayabusa yang memang terlepas ya. Hero andalan untuk Ryota nih ya. Ini kalau Mimin catat di belakang ini pasti kalau udah di pick ban, Ryota pasti ambil Hayabusa. Matchnya Fanny tapi ini lumayan asik buat Fanny-nya. Keluar dari Shadow Kill nanti dengan 2 steel cable cepat. Harusnya langsung copot dari Shadow Kill-nya juga. Bukan Ruby tapi Edit. Gue sempat berpikir kayak ambil Ruby bakal enak ya ketika berantem sama Fanny. Jadi bisa di-knifing. Tapi ternyata dia ngambilnya Edit. Tentunya ya memang cukup mahal sih buat editnya dengan banyaknya efek-efek sisi yang bisa diberikan dengan full defense juga yang masih bisa memberikan damage full. Tapi ya dengan catatan bahwa onwardnya ini harus bisa connect. Kalau onwardnya gak tepat sama sekali, wah dia bakal jadi bulan-bulanan juga. Pakai timing yang harus perfect timing kan. Oke, tidak ada Ruby. Kufra kali ini yang diprioritasin juga sama Rebellion. Bouncing Ball ya. Oh ya, Ini tapi bakal ganggu banget sih. Kufra ya. Mau lihat perform Kufra kemarin juga buat AWJS. Ini cukup, menurutku cukup berbahaya sih kalau memang masih mengulang hal yang sama seperti di kemarin. Ya, kan? Mereka nggak boleh ngebawa vibes minggu kemarin lah. Betul, mereka Harus fresh banget sekarang. betul. Kan risetnya cukup panjang ya sebenarnya ya. Banget. Hari Udah ya. lewatin libur 1 hari, scrim banyak banget. Udah aman harusnya. Tapi ya balik lagi fase gun yang kedua sudah dimulai hari tutup. Ya physical di area jungle, digital golden itu sering banget kita lihat. Tapi kalau bicara tadi Azura dengan Melissa, walaupun mau pakai Melissa ini masih cukup oke nih, bisa head to head dengan Moskow. Karena sama-sama dengan attack speed kan sama-sama. Pollingnya dia ngedash ke depan atau ke belakang juga bisa mendapatkan attack speed. Ya dengan segudang pengalamannya juga kan. Jadi mulai dari season yang berangkat up lagi langsung. Jadi modal awal lah menurut gua dari Azura juga. Kayaknya di panggung harusnya udah enggak ya. Harusnya enggak. Bisa jadi ya juga. Bisa jadi Lingkungan yang berbeda gitu. iya sih MTL dan MTL itu dua panggung yang beda satu huruf. Tapi Beda satu huruf, buset dah. bisa beda satu nasib juga tuh. Oke, No Barats nih tidak ingin berhadapan dengan EXP tanky atau satu yang memang tanky yang butuh banyak soft skill untuk bisa langsung ditumbangkan. Ya, Satu gold time lagi nih. ini mereka harus mikir keras banget ya. Kenapa? Karena kalau dari Rebellion itu sendiri, mereka punya average game durasinya itu yang paling sedikit, paling cepat gitu. Tapi sejauh ini kan mereka belum mendapatkan kemenangan ya. Yep. Ya berarti ini mereka dalam Cepetnya masa kalah. yang emang kalah cepet aja udah. Iya. Tapi kalau kalah cepat ya match Dewa kemarin juga membuktikan ya mereka ketika kena one side kalahnya cepat juga loh. Iya. Harus reset the drop back. Tutup dari sisi roamernya. Ini kita punya data itu 14 menit 8 detik rata-ratanya. Rata-rata 14 menit rata. 14 menit rata, udah rata-rata. Iya kan. Kalau dihitung game time 14 menit aja Lord belum evolve. Baru NH. Passing turret baru hilang 2 menit. Iya. Iya, bisa diterobos berarti memang perlu banyak revisian. Iya berarti revisinya ini ataupun ini dari pola permainan mereka ini menujunya ke arah mana gitu. Mau ini early. Mereka sering loh, early-nya mereka sejauh ini mereka masih kuat. Yep. Tapi lewat menit kelima hilang semua. Hilang arahnya. Nggak apa yang terjadi gitu loh. Apakah menit kelima sehoror itu kan? Lebih ke gak dapetin ini sih sebenarnya gameplay temponya ya. Karena untuk eksekusi di menit 24 oke lah mereka punya target. Turtle yang pertama, turtle yang kedua. Tapi lepas daripada itu ketika turtle sudah gak ada nih dan harus dengan lord, ini agak beda sebenarnya buat setupnya. Oke, tapi gue ngerasa juga salah satu dari faktornya adalah hero dari si playernya tuh yang gak cocok. Contohnya kayak Matt kemarin, dikasih hero farming, dikasih stress dan akhirnya nggak bisa catch up ketika udah dapetin power spike-nya. Coba kita ganti, kita putar polanya, dia pakai hero yang nggak farming banyak banget kayak contohnya Clean Brood, Brody, ya, atau fighter lah yang dipakai mage.
dia bisa lebih galak harusnya. Dan sepanjang MPL ID season 14 berjalan, Hero League telah di-pick sebanyak 6 kali dan di-ban 35 kali loh. Set 98% berarti ya untuk win dan ban rate-nya. Iya. Absennya jarang berarti ini League. Sekalian nongol hari ini 3 kali kalah semua. Iya loh. Berarti League di satu match doang ini ada yang ngelepas dan gak kepilih. Iya kan, dari total semua match 98, 2 match lah. Dan bahkan masih dipriok kan buat linknya first pick langsung ya. Iya. Betul kalau lepas. Kan di ban juga ya, langsung sama Rebellion karena dia second Wah, pick. ini udah pakai komplit ya. Ini udah pakai komplit banget. Ruby dan Kufra bersatu. Ruby dan Kufra benar-benar bersatu untuk bisa memberhentikan pergerakan ke arah beberapa player tuh di sebelah Fanny. Johead juga bisa memberhentikan banget. Tapi sekarang, Oke. wow, ada Nana. Nana mid lane. Konsepnya mirip sama Aurora dan Vexana sebenarnya, utility juga. Ya. Bedanya, dia nggak pasti kena. Nah, Molinanya dia dilempar ada projectile time, tapi nggak fix. bener, tapi molinya bisa ditaruh di sekitar dari temennya ya. Jadi kalau Dimensi. Johead-nya kena maju sendirian, tiba-tiba dia jadi Molina, dipanis tuh di depan. Buat Johead. Iya. Munculnya Nana cukup menarik memang. Tapi kita akan lihat nanti, mampukah pegang early game dengan adanya Fanny. Seandainya Fanny bisa snowball, gua rasa akan tetap susah banget buat pegang kendali. Ya jelas, apalagi mereka punya Johead nih yang bisa buat nabrak ya. Dipegang dengan Mueza nih, berarti Johead Romer. Jauh Romer, Sonic out, let's see seperti apa. Oke, kalau begitu, match yang kedua di hari yang pertama. MPL ID Season 14 akan menjadi milik siapa? Rebellion sedang berburu poin pertama. Jadi, untuk MPL Arena sekali lagi untuk di hari ini, mana suaranya? Let's go, knockdown, pembuktian. Mampukah dari Rebellion mengejar setidaknya satu kemenangan match dulu, atau Dewa malah yang membuat kemenangan matchnya berubah jadi 2? Ya. Dan lihat dengan kehadiran dari Johead Romer ini, dia sebenarnya sebuah fenomena juga melihat adanya Johead yang bisa dipakai, tapi belum ada hasil positif untuk region kita, region ini. Dan ya, kita lihat tuh dari proses farmingnya sendiri ya, itu 2 buff sebelum Lito Wanderer duluan, itu udah selesai. Makanya cepet banget, apalagi dikasihnya Fanny yang kan cepat-cepat banget buff di Yep. awal ya. Nah, smart misilnya di awal sangat membantu sekali ya. Dan namun di bagian tengah terlihat ada 2 player ini yang mudah mendapatkan gangguan yang diberikan oleh Hijumi dengan Valentina ya, tapi Johead melihat dari kejauhan saja. Pattern yang sempurna sih untuk Fanny. Ya, level 4 tuh dia. Udah enak banget ini, dapat Lito dia ambil satu jungle juga. Ya, level 4 udah. Over. Dan siap untuk bisa mendapatkan karena 1 player. Bahkan Castronce yang tadi sudah dikeluarkan dan Matt menjadi korban yang pertama. Namun sekarang Ray masih berhasil pergi pula untuk bersatu dengan rekan-rekannya. Wow, gerakan template memang, tapi berhasil dan itu positif banget sih untuk early game. Yang memang belum bisa dimirror dengan apapun juga. Ya itu tadi dikarenakan dengan cepatnya farming progress atau farming pattern yang dipegang dengan Ray tadi. Oke, challenge prediction. Asik ya kamu ya. Kembali lagi. Masih saya sendiri, match pertama saya sendiri, match kedua saya sendiri. Oh, match pertama Pulung bener. Iya dong. Tapi sekarang dengan pergerakan Tidal Revenge yang tadi ada Hayabusa Shadow Kill. Mueza menjadi korban namun Cutthroat. Kufra loh itu. Punishment dari Fanny. Ini yang terlihat jelas lah ya, Steel Cable yang akan bisa hadir secepat kilat pastinya, bahkan lebih cepat daripada Hayabusa. Ini udah kelihatan waktu loh di awal loh. Iya, dan ini ya jelasnya akan membuat pressure juga, terutama buat Mat sih. Dimana Matnya terlihat lumayan, ada level yang tertinggal karena memang masih ada 1 kata gol yang ada di belakang. Wait, tangkap basah dengan 1 lagi pergerakan lewat Molinas pun tadi dikeluarkan, namun belum ada 1 player pun yang berhasil dihilangkan di area mid dan mereka pun harus mundur kembali. Ini kalau diambil bahaya juga nih sebenarnya. Kalau Indonesia bakal sakit banget kelempar dari Hijume nanti. Belum ada yang mau turtle. Tipikal assassin banget, gak ada yang mau setup. Ya, lebih pentingnya untuk snatch saja ya. Ambil nanti potong-potongnya. Dan lebih membiarkan perlawannya yang setup terlebih dahulu. Tapi ya lagi-lagi balik lagi sempatnya apakah memang akan aman gitu. Planningnya selalu difokuskan dengan Dewa. Yap. Wah, Audi terang-terangan banget dia. Audi benar-benar terang-terangan banget untuk mencari rerumputan teror Raja dikeluarkan dan juga ada serangan dilakukan, tapi Sorizo masih berhasil pergi dari area tersebut. Wow, Flicker Cars keluar, Ultimate Audi Chess keluar, bahkan Swellu-nya juga komit. Dengan 1 buah Flicker saja selamat. Oke, sejauh ini mereka sudah berkumpul
4 lawan 3 dan kemungkinan saat lagi Chorizo bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi sekarang Cars malah menghilang pula. Menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion. Terlalu lama sih setupnya. Dan akhirnya malah di take over langsung. Iya, dan take over yang manis untuk Dewa tadi. Sembari membiarkan ini pressure di bawah dapat banget loh. Dengan Cloud versus Moskov. Ada 2 katapult nih ternyata. Ya, tapi lihat Letting Gold. Nah, Hampir ya. habis buat Letting Gold. Sendiri dengan modal tadi kan. Waduh, dibanting lagi ejector, ditabrakin, dihilangkan. Cars hanya tinggal nama di area atas. Wah, ini tidak ada informasi sama sekali untuk Rebellion. Tidak ada yang mengisi rumput juga. Agak sulit jelasnya, apalagi buat Cars EXP yang harus bisa melakukan setup. Ini di setup duluan dengan Dewa United. Gak ada jalan keluar sama sekali sekarang. Yap, namun di bagian bawah sepertinya akan ada balasan yang akan mereka lakukan. Tapi tak ada revenge yang gak kena bahkan di bagian belakang. Untuk Ryota mencoba untuk bisa mengatakan damage saat ini terakhir. Dan Azura Selamat. diselamatkan dengan ejector. Masih bisa Spear of Destruction. Oh, nyaris kena tadi tombaknya. Yap, dari tempat yang berbeda Cars. Emang Pendant gak connect tadi ke dalam tubuh dari Chorizo. Ini apa yang terjadi dengan Rebellion mereka? Dikuasai tempo Dewa United 4 menit 3000 gold loh. Ya, dan jangan lupakan juga apa yang dilakukan oleh Rebellion dengan komit 4 pemain di bagian bawah gagal untuk mendapatkan Azura. Ya, Dan itu ada waktu yang sangat lama sekali yang bisa dibeli. sebelumnya di Turtle gagal juga. Mereka harus coba cari celah sih ini. Mereka harus coba cari sesuatu. Karena mirroringnya nggak berhasil, objektifnya nggak dapat. Ini mereka akan bisa ke bawah. Dan untuk Nana, terakhir kali di pick dan menang. Oke, ini dia ada serangan lagi yang dilakukan dan Mueza masih standby di area mid. Masih terlalu kuat, tapi Nana nih ya. Waduh, total 2 kali pick MPL di season 8 dan 2 kali pick di MPL di season 3. Kemarin ya masih. Season kemarin masih baru. Namun di bagian bawah lagi dan lagi, Matt harus kehilangan dari satu auto turretnya. Ini cukup berat sekarang, pressure-nya masuk untuk gold lane-nya. Dan sekali lagi dari Cars yang memang bisa dikembangkan tadi, berarti Cars itu agak susah nantinya untuk bisa melakukan setup. Karena secara levelnya tertinggal, dan XP Ruby tidak akan terlalu tebal kalau tidak memiliki item. Makanya. Ini turtle-nya nggak boleh di skip dengan gampang sih. Paling nggak ada pertukaran apapun itu. Point kill kah? Objektif kah? Kalau kalau sampai turtle kedua free lagi dan dia nggak dapetin apa-apa, itu kan jadi masalah serius. Oke, Audi. Magic Ball dikeluarkan. Harus kembali lagi bersatu dengan beberapa rekannya. Cars sudah mulai join ke dalam area dari Turtle. Itu sendiri dan Azura di bagian bawah. Hampir saja. Dari Scott Shadow tadi udah mau nyantap ya. Tapi ya lagi-lagi untuk level yang unggul, kayaknya Rey bakal lebih enak ketika Battle Retribution juga. Dan lebih sedikit terlambat juga dari Ryota. Namun di bagian tengah coba lihat tuh ada satu wave ini yang udah berhasil langsung diamankan oleh Matt dan Matt. Siapa tuh bisa bergabung dengan rekan-rekannya? Apa yang terjadi? Pertempuran untuk kali ini Matt dengan habis Walker-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi belum ada damage di dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang Audinya menghilang dengan sangat cepat satu terakhirnya. Matt dikejar habis-habisan tapi masih ada satu habis Walker untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga kabur. Tempo yang benar-benar dipegang oleh Dewa United. Turtle yang mereka dapetin, point kill mereka dapetin, dan objektif di bagian mid. Berhasil mereka suara juga. Tidak kena kembali sama Pendant dan habis sekali ejector. Begitu baik masih ada Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan damage yang mulai terbagi. Namun untuk Ray menjadi sang eksekutor. Cutthroat tadi yang bisa dapetin satu point kill. Hayabusa ini bad luck banget untuk Ryota. Karena dia berkali-kali loh kena tadi onward di Turtle pas lagi mau ada bayangan. Lagi-lagi terus kekejar lagi sama skill kabel. Wah, tapi kalau kita melihat keunggulan dari gold ya itu berbahaya. Dengan item yang selesai 2 untuk Ray sendiri sekarang, purple buff bahkan masih bisa disecure buat Ray. Banyak sekali ketertinggalan sekarang Rebellion. Mereka agak sulit buat keluar. Mau kumpul 5 pun sekarang menurutku sudah Waduh. agak telat. Chorizo udah pede banget. Chorizo pede banget untuk bisa memberikan gangguan dan mereka sekarang gagal lagi untuk bisa mendapatkan player, hanya bisa mendapatkan cara satu aku. Agak susah sih kayaknya. Sekalipun dia all in ke arah Chorizo belum tentu tumbang gue Iya. rasa. Terus sekarang ya dengan ketinggalan item yang lumayan banget, kalau dia nggak bisa buka sembarangan, dia bisa dipunish. Ya, ini udah gak bisa kayak cara defense bukan ya. Lebih ke defense aja untuk balas gol. Lebih ke cover buat mati dengan tapi Oke, berhasil kah? Atau Force tadi langsung dikeluarkan namun untuk sejauh ini dengan Molina Blitz tadi udah terlihat di dalam area tersebut didorong lagi dengan satu spiral besar. Gagal mereka. Aktif sekali teman-teman. Boleh blitz juga, nggak kena dari hijaunya juga. Tapi ya Farlane akan dipegang dulu Ryota. Ini Hayabusa terlama Ryota sih. Sepanjang gue nonton dia pakai Haya. ya biasanya bisa dapat early advantage ya. Untuk di hitnya baru mereka kena pressure, tapi sekarang pressure dari early.
Fanny-nya nih yang bisa membuka untuk dan bahkan eksekusi dari Faye ini tajam banget. Dia siap buat masuk waktu ada teamfight yang sedang terjadi. Makanya. Dan itu sekali yang masuk juga eksekutor banget. Bahkan dia darah penuh Rio tuh getaran. Ya, dia cuma datang keluar. Enak banget gitu loh, ini perbedaan level yang cukup jauh juga berhasil dilakukan oleh Fanny yang tribunnya ke semakin meningkat udah. Dia tadi punya head assist juga yang mau Venda dikeluarkan, berhasil menangkap ke arah satu player, bisa kan dari Sorizo. Again, Sorizo berhasil selamat namun ada serangan dari balasan dari Moesa. Walaupun masih gagal sejauh ini dan juga lordnya gagal untuk bisa didapatkan oleh pemain dari Rebellion. Ada Spirit of Destruction tadi udah mulai connect, bahkan untuk sekarang Venda sudah mulai bergabung untuk bisa mengatakan Venda hanya saja untuk sekarang. Karsia pun menjadi korban, dilempar lagi satu orang di bagian belakang dan Audi. Benar-benar layakkah bola basket dilempar ke sana kemari. Dua hilang, Lord didapatkan Dewa, dominasi penuh sepertinya dilakukan oleh Dewa. Oke, untuk Ryota mau pergi ke arah mana? Ryota terjebak sendirian dan again. Wah, Battle Ryota asli. Ini susah banget dari tadi untuk gerak. Dia nggak dapetin space sama sekali, Om. Ya memang bisa sih untuk masuk teamfight-nya, tapi ya balik lagi nih dengan kalah level, dengan kalah item, mereka hampir tidak memiliki damage sama sekali untuk melukai garis depan milik Dewa United. Wah, ini susah banget sih winning condition dari Rebellion, ketutup dari awal bahkan 9.000 gold. Oke, dan sekarang ada revenge yang mundur, lebih memilih untuk tidak maju ke area terdepan. Dengan ada pergerakan tadi yang udah langsung dilakukan oleh Sorizo. Lagi dan lagi berhasil selamat, berhasil untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Sorry, rasa kameramen ya. Iya loh, Selamat terus. selamat terus. Oke, itu PR-nya. Untuk keluar di bagian bawah udah bisa di-clear juga, Om. Ya dan yang tumbang ini cuma si Moisa dan Devon Praise adalah roamer ya. Dimana masuk nanti bisa eject satu dan itu bakal dieksekusi dengan yang lainnya juga. Tapi 3 lane yang berhasil didapatkan oleh Dewa sekarang plus lagi keunggulan gold yang cukup jauh, 1000 gold per menit. Ini angka yang cukup besar sebenarnya. 10.000 di menit yang ke-10. Ini Ya. lebih buruk sih untuk Rebellion. Ya, Rebellion ya mereka masih ikut itu bisa keluar mana-mana dan kalau keluar ya kelihatan serba salah buat mereka karena pastinya bakal langsung kalah dan kelihatan ya mereka lah yang bakal error. Ini Ray benar-benar jadi juragan emas ya. Iya pada. Terus gila kalian kerupuk. Juragan BS dia oke. Wow. Melemparkan Naudi. Tidak sempat untuk bisa melakukan apapun bahkan di bagian belakang follow up-nya. Gak sampai. Ya kan? Wah, pasti ini apa yang terjadi dengan Rebellion? Mereka seakan coba responsif dari gerakannya Dewa United, tapi mereka flash damage-nya nggak matang. Tapi balik lagi sih mereka belum punya item. Ya, Gak ada kalau- item sama sekali. Dia nggak punya item, jadi coba untuk membuka vision ya, tanpa ya Shadow mungkin lebih aman daripada badannya Audi. Dan ini bisa ditambah sih lebih ke habisin auto shield ya. Audi pasif masih ada ya. Jadi sih harus tahan lagi. Dan untuk zoning out-nya, dominasi dari Dewa nggak stop loh. Mereka benar-benar nggak kasih dari Rebellion ini keluar. Oke. Jumi akan menjadi target tidak? Audi pergi ke tempat yang lain mencoba untuk mencari informasi, gagal, belum ada informasi yang bisa didapatkan dan Ryota terjebak di level 11 dari tadi. Belum bisa mana juga. Dia udah nggak bisa naik dulu sih untuk sementara waktu. Ya. Sorry, hadir lagi, kena lagi. Berhasil mendapatkan ke arah Audi. Coba lihat ada poin Noblis tadi udah dikeluarkan, tapi tidak ada rasanya karena beberapa player dimiliki oleh Dewa. Terlihat dengan 3 player berhasil dirontokkan secara cepat dan Matt masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Spirit of Destruction dikeluarkan, tapi belum ada impact apapun. Oh my god, bastard tanpa Lord. Jadi satu hal yang bahaya banget sebetulnya untuk Rebellion juga. Lord terbuka bebas sekarang. Enhanced Lord yang bisa diambil ya. Dan lagi-lagi nih keunggulan 1000 gold per menit. Angka yang kurang begitu bagus kalau dilihat dari sisi Rebellion Esports. Dan mereka nggak bisa kontes juga. Selama mereka kontes, banyak pasti dimenangkan Dewa. Karena itu tadi, perbedaan level, perbedaan atribut, perbedaan equipment. Goldnya 12.000, 13.000 bahkan sekarang, Om. Wah, Wah, ini kayak gap terjauh gold yang gue pernah lihat sih di MPL ini 14. oke. Dan Dewanya pun mereka nggak kendor sama sekali nih. Mereka nggak memberikan ruang gerak untuk Rebellion. Bisa keluar, bisa farming. Karena mereka bisa saja kan menutup ini dengan sangat cepat karena ini adalah momentum terbaiknya mereka gitu loh. Ya, Sebelum ini udah ketemu mereka tadi 3 poin kill langsung didapatkan dengan sangat cepat. Dan bahkan Fanny sampai ada item defense-nya. Ada anti kuiras buat Fanny. Template Fanny sekarang udah mulai kayak gini sih memang. 2 penet, War Axe, dan 1 anti kuras. Biasanya satu lagi Athena Shield kalau memang butuh. Tapi kalau misalkan lagi dominasi kayak gini, damage aja udah. Ya, tapi ya Lord yang bakal dibiarkan untuk slow push juga. Ini Rebellion
chance mereka adalah Oke, Team Fight. Emo Pendant dikeluarkan dan Molina Blaze sudah mulai connect dan ini dia. Akhirnya mereka berhasil untuk bisa menghantarkan damage juga mendapatkan karena satu player namun Moeza sudah mulai join ke dalam sebuah pertempuran dengan satu konsil dan what? Audi. Oke, Audi hampir saja. Dan Lord di atas akan dibiarkan begitu saja kan karena sekarang pergerakan dilakukan oleh Dewa. Mereka mulai masuk lagi, mereka mulai mencari celah lagi. Ada Donon Walking dikeluarkan pula oleh Kars. Satu kali tumbang dari Zorizo itu langsung menandakan juga akan mundur lagi dari Dewa United. Juga berhasil ditembus, Rebellion masih bisa bertahan. Ya, tapi sayang sekali memang tadi ya pergerakan dari Zorizo tanpa adanya pengawalan juga yang membuat akhirnya ada free gold yang bisa diambil oleh Rebellion. Moeza. Wah, Moeza dikejar banget tuh di bagian belakang tuh. Oke, berhasilkah mereka mendapatkan karena Moeza di mana tadi ada Spear of Misery yang membuat Moeza tertancap. Immortal juga sih yang membuat mereka ragu kan, dan mereka ngerasa udah terlalu jauh juga nih dari base mereka, bisa banget untuk dipunish satu blazing duet, selesai masalah itu. Iya. Dan terlalu all in juga nggak bagus ya, karena ada banyak belakangnya bisa jadi nih dari Moeza yang survive dan bahkan bisa ngebalikin untuk team fight yang bakal dilakukan juga. Tapi ada ruang sekarang untuk Mark bisa melakukan farmingan, tapi berapa lama nih yang dibutuhkan? Waduh, hampir saja. Di sana ada kata hampir, Zorizo bisa saja membuat hal yang jauh lebih indah. Namun untuk sekarang belum ada follow up yang dimiliki oleh Kars sendirian di area terdepan. Bang sudah langsung dari Karsnya 5 kali tumbang. Ini bukan angka yang baik untuk Kars, bahkan dia nggak bisa recover sama sekali. Dari tadi setupnya tuh hanya lebih mengandalkan trapping daripada inisiasi. Ya, dan itu tarikan MAV dan tadi Kijume sih yang membuat akhirnya Kars sudah tumbang. Dan memang langsung stuck di satu titik. Tapi ya untuk EXP yang nggak dapetin farming di early, menurutku ini memang ya susah buat di late game ya. Tapi ada gangguan juga yang udah langsung dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Dewa. Coba lihat, untuk sekarang Zorizo menjadi korban kembali. Moeza setelah tadi menabrak, untungnya masih berhasil keluar dari satu base area ataupun base utama yang dimiliki oleh pemain Kick. Ataupun yang maksud gua adalah Rare NBL. Oke. Bahkan kita ngeliat lagi tadi defensif yang begitu baik tanpa Lord lagi Blastaretnya bilang Iya. ini 2 kali berarti. Ya mereka gak butuh Lord, tapi dengan bantuan Lord malah gak dapet apa-apa ya. Iya, Lordnya malah gak dapat. Tapi sekalinya gak dapat Lord, mereka dapat Blastaret. Oke. Ada Lord, mereka rada stuck tadi ya. Agak layak ya. Tapi kelihatan sih defensifnya tadi udah mulai berasa. Gold yang memang masih dipegang Dewa dan masih tinggi. Tapi seenggaknya turun dari 13.000 sekarang jadi 11. Ya, ini takutnya dari Dewanya yang terlalu overrespect juga bisa ya. Mereka belum berani untuk bisa langsung nabrak masuk. Jadi mereka masih menunggu juga, dan ya, Rebellion sudah mulai mendekat. Tapi bukan tempat yang cukup menarik untuk Rebellion kalau mereka mau team fight sekarang, karena secara levelnya belum sampai, masih di bawah dari pemain-pemain Dewa. Oke, Moeza mencoba untuk mencari celah, melemparkan ke arah satu player di mana Jacker dari Connect masuk langsung ke dalam tubuh dari Kars. Dan juga pertempuran yang kembali terbagi dan Destruction. Map kali ini berhasil mendapatkan karena lot tersebut, tapi coba dan Ray tidak mau tinggal diam. Double kill berhasil didapatkan, dan mungkin untuk sekarang Suela menjadi satu target selanjutnya. Wah, menyisakan 2 kali ini. Dewa United siap mendobrak pertahanan Rebellion. Oke, ada Katron, Nana Purbo hilang, tapi 1 billion masuk. Game yang pertama menjadi milik Dewa. 1-0